Masalah berikutnya, banyak kalangan bertanya, kami memiliki komoditas yang tidak laku jual dan kita tidak memiliki uang kontan untuk membayar zakatnya. Bolehkah kami menunda pembayaran zakat sampai komoditas itu laku jual? Ataukah langsung kami berikan 2,5% komoditas kami yang tak laku itu dan kami serahkan kepada kalangan fuqara masakin? Contohnya, seseorang memiliki 40 kafling tanah. Jika ditawarkan tidak laku-laku, sementara ia tidak memiliki uang tunai, bolehkah ia memberikan 1 kafling tanahnya sebagai ganti zakatnya? Jawabannya iya. Orang itu boleh membayar zakat komoditasnya yang tak laku dengan sebagian komoditas tersebut. Ia langsung datang kepada seorang fakir dan miskin, ini adalah tanah sebagai zakatku, maka ambillah. Apakah ia boleh mengeluarkan zakat komoditas dari komoditas tersebut pada selain contoh-contoh tersebut? Jawabannya, sebagian ulama menyatakan ia boleh mengeluarkan zakat komoditas dari komoditas tersebut berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, fi suratil Ma'arij ayat 24. Tetapi pendapat yang benar adalah tidak boleh. Karena pada hakikatnya komoditas yang ada bukan komoditas itu, tetapi hanya nilainya. Ini dari satu sisi. Dari sisi lainnya, pemilik yang mendapatkan keuntungan komoditasnya sudah tidak ada sejak awal, karena ia terus menggantinya. Ia menjual barang ini dan membeli barang itu. Jadi bisa saja dalam setahun ia memutar 20 macam komoditas yang berbeda-beda. Jadi ia tidak boleh membayarkan zakat komoditas dagangannya dari komoditas tersebut kecuali seseorang yang komoditas dagangannya hanya satu jenis dalam setahun penuh. Seperti pedagang gandum yang selalu menjual gandum selamanya, maka ia boleh membayarkan zakatnya dengan beras, karena sejak pertama sampai genap 1 tahun komoditasnya hanya satu jenis, beras ataupun gandum dalam contoh. Nah, kandungan hadis ikhwatul iman, wajibnya zakat komoditas perdagangan berdasarkan hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar menunaikan zakat dari barang-barang yang disediakan untuk dijual. Jika seseorang beralih dari berdagang untuk konsumsi pribadi, maka kewajiban zakat itu gugur berdasarkan perkataannya barang-barang yang disediakan untuk dijual. Jika seseorang memperbarui niat berdagang, maka seseorang atau secara otomatis menjadi komoditas perdagangan. Contoh, seandainya membeli komoditas untuk konsumsi pribadi, kemudian ia melihat peluang keuntungan yang besar jika diperjualbelikan, maka komoditas itu menjadi komoditas perdagangan. Contoh, seseorang membeli gula, beras, teh, kopi, dan kebutuhan konsumsi pribadi dan keluarga. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang harga bahan konsumtif naik drastis. Lalu ia berniat menjadikannya komoditas dagang dan disiapkan untuk diperjualbelikan, maka menjadi komoditas perdagangan berdasarkan keumuman pernyataan perawi barang-barang yang disediakan untuk dijual. Ya, mazhab Imam Ahmad menyatakan barang-barang itu tidak secara otomatis menjadi komoditas perdagangan dengan sekedar niat, sampai ia memilikinya dengan usahanya yang diniatkan untuk berdagang. Namun pendapat itu tidak sesuai dengan kandungan hadis. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.